baik Bapak Ibu. Saya ingin coba menanyakan kepada Bapak Ibu untuk unit-unit yang sudah kita pelajari, hanya untuk merefresh saja ya Bapak Ibu. Unit 5 yang kita pelajari kemarin apa Bapak Ibu? Membaca, pemahaman. Ada 3 strategi yang kemarin kita sudah pelajari, apa saja ya Bapak Ibu? prediksi, menghubungkan, menceritakan kembali, luar biasa, terima kasih. Di unit 4, apa yang kita kaji Bapak Ibu? kelancaran membaca. Kelancaran membaca. Ada 4 komponen kelancaran membaca, apa saja Bapak Ibu? Otomatisasi, keakuratan, kecepatan ekspresi. O-nya otomatisasi. A-nya Akurat. C-nya Cepat, kecepatan membaca kata. cepat. E-nya ekspresif. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Oke, cukup untuk refreshnya ya Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan untuk unit yang ke-6, yaitu keterampilan menulis. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Saya akan menyampaikan latar belakang untuk sebagai pendahuluan ya Bapak Ibu. Latar belakangnya adalah bahwa menulis itu adalah merupakan keterampilan yang penting untuk dikuasai siswa karena itu sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar seorang anak. Keterampilan membaca mempengaruhi keterampilan menulis siswa. Semakin sering siswa membaca, maka akan semakin banyak kosakata yang dapat ditulisnya. Siswa perlu menguasai sejumlah keterampilan dasar menulis untuk membantu proses belajarnya. Guru juga perlu mengetahui dan menerapkan berbagai strategi keterampilan menulis agar siswa tertarik untuk menghasilkan karya-karya tulis ya Bapak Ibu. Kira-kira latar belakang ini tepat tidak Bapak Ibu? Tepat. Ya, jadi kita perlu membantu siswa-siswa kita ya Bapak Ibu untuk bisa memproduksi berbagai karya tulis. Karena apa? Karena pengetahuan yang Bapak Ibu miliki setinggi apapun, sedalam apapun nanti tidak akan banyak memberikan kontribusi jika Bapak Ibu tidak menuliskannya ya. Dan hasil tulisan itu dibaca, dikonsumsi, dan dinikmati orang lain gitu ya, sehingga mereka mendapatkan pengetahuan dari apa yang kita tulis. Baik, ini tujuan untuk pelatihan kita hari ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Ibu nanti setelah mengikuti sesi ini bisa memahami strategi pemodelan menulis, kemudian menulis bersama, dan menulis mandiri ya. Ada 3 strategi juga untuk keterampilan menulis yang nanti akan kita kenalkan. Yang kedua, Bapak Ibu bisa memanfaatkan media buku zigzag. Oh iya, saya tadi sudah kepikiran dari pagi untuk meminta Bapak Ibu menyiapkan kertas HVS, tapi saya yakin di kantor pasti ada ya Bapak Ibu. Nanti kita akan buat media buku zigzag, kemudian mempraktekkan strategi menulis. Itu tujuan kita Bapak Ibu. Kemudian ini garis besar kegiatan kita, masih dengan pola I care. I-nya adalah introduction, saya sudah menjelaskan tadi latar belakang, tujuan, dan garis besar kegiatan kita hari ini. Kemudian selanjutnya nanti akan ada connection, yaitu kita akan melakukan curah pendapat. Kemudian kegiatan yang berikutnya adalah application. Ada
4 kegiatan ya, ada 3 kegiatan, tapi kegiatan yang ketiga itu ada kegiatan A dan B. Jadi ada 4 kegiatan untuk aplikasinya. Kemudian nanti kita akan melakukan refleksi dan yang terakhir adalah ekstensi. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai dengan connection, kita akan curah gagasan, yang ingin saya tampilkan untuk pertanyaannya adalah terkait dengan pengalaman Bapak Ibu. Saya ingin ada salah satu Bapak Ibu yang bercerita tentang pengalamannya dalam mengajarkan keterampilan menulis kepada siswa. Monggo, silakan Bapak Ibu. Secara lisan saja. Boleh dibuka mikrofonnya? Dikunci kan jenengan apa? Oh enggak sampai di belakang kok ya. Anak diberi dikte setiap hari bisa, Bu? Bagaimana, Bu? Anak diberi dikte. Kalau kelas rendah itu dikte kalimat kayak gitu. Oh, didiktekan, kemudian anak menulis ya. Oke, terima kasih. SDN mana tadi? Salaman apa Candirejo tadi? Candirejo. Oke, SDN Candirejo. Terima kasih SDN Candirejo. Yang berikutnya, monggo silakan dari mana? Salaman. Bagi pengalamannya. Salaman. Boleh, monggo Bu. Pertama, anak-anak dikenalkan dengan huruf, bisa dengan kartu huruf. Kemudian anak diajari menulis per hurufnya dulu. Setelah itu baru diajari menulis suku kata. Kemudian setelah kata kemudian menulis kata, dilanjutkan dengan menulis kalimat. Itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu yang telah mewakili dari SD Salaman. Satu lagi coba dari Pasuruan. Ya. Anak-anak untuk kelas rendah khususnya di kelas 1 diajarkan menulis per huruf di papan tulis. Kemudian setelah bisa anak-anak disuruh menulis di awang-awang itu, Bu. Ya, menulis di awan ya, menggunakan apa namanya, menulis di udara begitu ya. Bisa juga menulis di tanah. Bisa juga menulis di lantai atau tanah menggunakan kapur. Oke. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu yang sudah mewakili SD Pasuruan 2. Mungkin cukup ya untuk curah gagasannya ya Bapak Ibu. Nanti ya Ibu yang sudah angkat tangan nanti bisa menanggapi untuk pertanyaan di kegiatan yang berikutnya ya Ibu ya. Disimpan dulu. Oke, terima kasih semuanya. Kita kasih applause ya untuk Bapak Ibu semua yang sudah semangat. Baik, luar biasa. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini adalah contoh KD yang bisa dicapai untuk mengembangkan keterampilan menulis anak-anak. Ini untuk kelas 1. Mengemukakan kegiatan persiapan menulis permulaan ya. Baik untuk cara duduknya, cara memegang pensil, cara menggerakkan pensil, cara meletakkan buku, jarak antara mata dan buku, pemilihan tempat dengan cahaya yang terang, yang benar ya, secara lisan. Jadi itu untuk anak kelas 1 ya. Tadi cara memegang pensilnya ya. Kemudian cara meletakkan buku antara mata dan buku, itu perlu diperkenalkan. Jadi kalau tadi bagus sekali pengalaman Ibu Guru tadi yang sudah berbagi tadi yang dari mana tadi yang menulis di udara yang Pasuruan ya. Itu sangat bagus sekali untuk mulai mengajarkan anak memegang pensil begitu ya, atau menggerakkan otot-otot tangan gitu ya, latihan menguatkan otot tangan karena
anak belum terbiasa menulis, jadi bisa jadi nanti kalau tidak dilatihkan akan terjadi sesuatu gitu ya, tangannya mudah capek gitu ya, kalau diforsir ya nanti akan anak mudah lelah. Ini untuk yang contoh KD kelas 2 dan kelas 3 juga bisa kita mengembangkan keterampilan untuk mencapai KD yang ini, kelas 2 dan kelas 3-nya. Menggali informasi dari dongeng, binatang, ya, tentang sikap hidup rukun dari teks, lisan, dan tulisan dengan tujuan untuk kesenangan. Ini yang di notitik 2 mencermati penggunaan huruf kapital, nama Tuhan, nama orang, nama agama, serta tanda titik dan tanda tanya dalam kalimat yang benar. Bapak Ibu, saya yakin setiap saat mengajar ke peserta didik itu akan bisa melihat kira-kira di KD-KD yang mana yang bisa untuk betul-betul mengembangkan keterampilan menulisnya. Menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk nih, lisan, tulisan, nah itu ya yang bentuk tulisan. Visual dan atau eksplorasi lingkungan itu di KD titik 3 titik sekian itu ya. Dan 4-nya menceritakan, menulis teks ya, menyajikan hasil penggalian itu ya melalui bentuk tulis ya, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, itu bisa untuk mengembangkan keterampilan menulis. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah siap dengan kegiatan aplikasinya ya? Saya akan minta tolong Mas Teguh untuk memutarkan video. Tapi sebelum diputar, Bapak Ibu mohon diperhatikan ya videonya. Silakan nanti videonya diperhatikan Bapak Ibu. Terutama pada langkah-langkah strategi pemodelan membaca. Apa Bapak Ibu? Tugas Bapak Ibu menulis langkah-langkah ya, strategi dalam pemodelan menulis. Mohon maaf kok keliru membaca. Menulis. Langkah-langkah strategi menulis. Ya. Nanti Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mendapatkan, jadi ditulis di apa namanya, di bukunya saja dulu ya Bapak Ibu. Nanti baru kalau sudah selesai nonton videonya baru bisa dituliskan di chat, di room chat. Siap menonton video Bapak Ibu? Siap. Siap. Oke, jadi disiapkan bukunya, kertasnya. Mas Teguh akan bantu kita untuk memutarkan videonya. Dan silakan Bapak Ibu memperhatikan, betul-betul memperhatikan langkah-langkah strategi yang digunakan dalam pemodelan menulis. Oh, disebutkan di chat room ya Mbak ya? Sini ya? Nanti. Baik, guru ini akan berikan petunjuknya. Petunjuknya ada di dalam sini. Nah, benda ini biasanya digunakan oleh manusia, terutama yang laki-laki. Kira-kira ada yang tahu tidak? Aku tahu. Tahu. Celana. Celana. Sarung bisa?
Baik, coba Naura sini Naura. Coba dilihat ya. Dilihat sama-sama betul tidak? Wah, tepuk tangan. Ternyata betul ya, celana. Terima kasih Naura. Baik, celana depan hurufnya bunyinya seperti apa ya? Celana. Bagaimana? Celana depan hurufnya berbunyi C. Ya, huruf C. Baik, sekarang kita akan menuliskan huruf C. Bagaimana ya? Perhatikan. Ada 3 garis di sini, garis yang ke-1, kedua, dan ketiga. Kita akan mulai dari garis yang pertama, yang ke-1. C. Huruf C yang kecil, kita akan mulai dari garis yang kedua. Perhatikan. C. Selanjutnya, Bulinya akan berikan contoh kembali. Jangan lupa gunakan jarak. Dari bawah atau dari atas? Atas. Dari nomor 1. C. Yang kecil C. Sekarang kita akan menuliskan sama-sama huruf C di udara. Perhatikan bunyi ini terlebih dahulu. C besar di udara. C. C kecil di udara. C besar di udara. C kecil di udara. Bagus. Sekarang kalian akan menuliskan huruf C-nya. Silakan buka bukunya, kemudian kalian tuliskan huruf C. Oke, sudah Bapak Ibu? Ya. Sudah. Baik Bapak Ibu, kalau tadi mungkin sudah menulis di buku masing-masing, silahkan coba ditulis di chat room Bapak Ibu. Tadi langkah-langkahnya bagaimana guru dalam pemodelan menulisnya. Seorang menulis dalam video tersebut adalah siswa diminta guru mereka ramai barang yang menggunakan barang ini. Bu Ida, apakah ada Bu Ida Fasda? Bu, ada. Oh iya, saya minta tolong dibacakan nanti ya kalau saya share screen. Ya. Silahkan nih Bapak Ibu dituliskan di room chat. Bisa mulai dibaca Bu Ida, udah ada beberapa yang masuk itu nampaknya. Siswa dari Bu Rida, siswa menebak. Sebentar Bu, ini baru pakai HP. Belum saya. Dari SD Negeri Jogomulyo, strategi menulis dalam video tersebut adalah siswa diminta guru menebak nama barang yang dibawa guru. Siswa menyebutkan nama barang. Guru memberi contoh menulis di papan tulis dan di udara dengan ditirukan siswa. Dari SD Negeri Candirejo, guru mendeskripsikan benda dahulu yang mau ditulis. Enggak itu Bu. Apa itu? Dari SD Negeri Sumber Arum, guru meminta siswa menebak benda konkret. Nah, itu yang atas tadi kurang tinggi benda. Kemudian dari SD Negeri Salaman, guru menebak barang yang dibawa, lalu siswa diminta mengucapkan huruf depannya,
Lalu guru menulis di papan tulis huruf C besar dan C. Lalu siswa Tambahin guru menulis di Cek mau toko koyo kae wae ngene yo. pasuruan 2. Tuliskan dalam Strategi menulis dalam video tersebut adalah siswa diminta guru menebak nama barang yang dibawa guru, siswa menyebutkan nama barang, guru memberi contoh menulis huruf di papan tulis dan di udara dengan ditirukan siswa. Siswa mempraktekkan menulis di buku. Dari Bu Rida, siswa menebak nama barang, menyebutkan nama barang, guru memberi contoh cara menulis besar dan kecil, dan guru meminta menulis huruf di udara. SD Muhammadiyah Borobudur, Bu Afi, guru meminta siswa menebak menggunakan benda konkret. Dari Bu Heni, guru menampilkan benda konkret kemudian mengajak siswa menebak apa nama benda tersebut. Menulis di udara, memberi contoh menulis di papan tulis. Dari SD Borobudur, Bu Wiwi, mengingat bunyi huruf. Guru menanya tentang benda yang dipegang menggunakan benda real. Menanyakan huruf awal benda, menunjukkan cara menulis huruf C kecil dan C besar, mengingatkan anak dalam menulis harus memperhatikan jarak dalam menulis. Ini Menulis jawaban, halo udara. Bu Ida, berhenti dulu Ya. Bu Ida. Tadi ini jawaban siapa tadi Bu Ida? Barusan yang dibaca? Wiwi Borobudur. Wiwi Borobudur ya. Ya. Oke, masih ada lagi yang masuk, udah banyak ya Bu Ida, nampaknya cukup Bu Ida. Terima kasih Bu Ida sudah membantu saya untuk membacakan. Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah menuliskan banyak sekali yang sudah mau membantu menulis terkait langkah-langkah strategi dalam menulis pemodelan ya, atau pemodelan menulis yang dilakukan oleh gurunya. Tadi jawaban yang terakhir nampaknya lengkap ya. Jadi mulai dari gurunya menunjukkan barang konkret ya, ada contoh barang konkret. Jadi menulis itu terkait dengan sesuatu yang konkret itu bagi anak akan bisa lebih diterima ya Bapak Ibu, dibandingkan ketika misalnya Bapak Ibu menyuruh siswa misalnya menulis kata misalnya ya demokrasi misalnya gitu ya, demokrasi itu apa, bendanya apa, bentuknya seperti apa, itu kan abstrak ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memulai dengan benda-benda yang ada di sekitar anak, benda-benda yang sangat familiar untuk anak-anak, supaya nanti anak-anak ketika menulis ternyata oh tulisan itu tuh untuk mewakili sebuah benda tertentu begitu ya. Ternyata benda tertentu itu semuanya bisa dituliskan begitu. Jadi harus dimulai dengan tadi benda konkret. Kemudian menyebutkan huruf awalnya. Seperti kalau dalam membaca kemarin ya Bapak Ibu, siswa ketika dalam video itu misalnya susu gitu ya. Misalnya apa ya kemarin tuh baju misalnya gitu ya. Jadi menulis ya celana itu juga dimulai dengan celana begitu. Kemudian guru menuliskan contoh huruf C ya di udara, kemudian menunjukkan contoh cara menulis ya, dimulai dari atas baik huruf besar dan huruf kecilnya ya, baik kapital maupun huruf kecil. Setelah itu siswa diminta untuk mencontoh ya, menuliskan huruf C di bukunya masing-masing. Jadi itulah pemodelan Bapak Ibu. Jadi gurunya harus memodelkan. Ya, harus memodelkan dulu. Jadi jangan pokoknya udah disuruh nulis aja sebanyak-banyaknya begitu tapi tanpa diberikan pemodelan. Kemarin sudah saya katakan Bapak Ibu, baik membaca atau menulis, untuk anak-anak permulaan itu dukungan orang tua harus sangat besar ya, 100% dulu lah ya. Jadi semuanya dimulai dari gurunya dulu gitu ya. Membaca ya gurunya kasih contoh dulu, ada pemodelan membaca gitu ya. Siswanya disuruh mengikuti, ada pemodelan menulis begitu dan seterusnya. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih untuk semuanya. Kita bisa kasih
reaction Bapak Ibu, reaksi untuk teman-teman kita yang sudah sangat semangat, antusias. Kita kasih plus untuk kita semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini ada, ya, Bapak Ibu coba silahkan diamati huruf-huruf berikut ya Bapak Ibu. Ini huruf alfabet A sampai Z ya. Kemudian ada huruf kapital dan juga ada huruf kecil ya. Ada dimulai dari mana? Dari atas ke bawah ya. Berapa kali tarikan? Ya, berapa kali tarikan? Itu sudah ada semua. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan diamati itu apa namanya? Hurufnya tadi, nanti akan saya lihat lagi. Kemudian Bapak Ibu silakan nanti pilih 5 huruf ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memilih 5 huruf. Kemudian Bapak Ibu bisa ambil kertas. Kemudian menuliskan 5 huruf tadi dalam kertas Bapak Ibu. Waktunya tidak lama-lama ya Bapak Ibu. Ini kan sudah bisa menulis semua. Ini kalau misalnya ini untuk anak-anak, kan kita tidak langsung mengajarkan A sampai Z begitu ya untuk menuliskannya itu ya, latihannya ya beberapa huruf dulu itu. Nah Bapak Ibu silahkan dituliskan, dipilih 5 saja, ditulis di buku Bapak Ibu. Mungkin waktunya 1 menit saja ya Bapak Ibu, cukup ya Bapak Ibu? Ya. Oke, baik Bapak Ibu silahkan ditulis ya hurufnya. Mau pilih huruf apa saja boleh sayang. Ini Mas Bintang nak masuk ke tatap jenengan. Gujul, boleh huruf kecil ya? Bapak Ibu boleh milih 5 huruf, mau yang Huruf besar atau huruf kecil? besar dan kecilnya. Jadi masing-masing besar dan kecil ya Bu ya? Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan coba ditunjukkan hasil tulisan Bapak Ibu di antara teman-teman Bapak Ibu sendiri dulu. Mungkin ada masukan untuk penulisannya. Mungkin ada yang tulisannya bagaimana begitu ya. Monggo silahkan coba di satu sekolahan itu bisa saling melihat huruf besar kecilnya, kemudian bagaimana tadi Bapak Ibu menuliskannya, mungkin ya bisa saling melihat dulu. Oke, terima kasih. Ya. Di sekolahan bisa saling melihat. Ya. Coba Bapak Ibu, apakah yang Bapak Ibu itu, yang Bapak Ibu lihat dari teman-temannya itu, apakah huruf kapital dengan huruf kecilnya sama penulisannya? Oh tidak berbeda. Besar ke Dari sisi ukurannya, ya dari sisi bentuknya kan berbeda ya Bapak Ibu ya. Sudah dilakukan seperti itu ya? Ya. Oke, bagus. Jadi harus penulisannya memang harus berbeda. Namanya juga huruf besar ya, huruf besar. Bentuknya ada yang sama dengan huruf kecilnya, misalnya seperti C itu ya. C itu bentuknya sama tapi ukurannya berbeda ya Bapak Ibu ya. Terus huruf yang sama lagi apa Bapak Ibu? C, U, I. I beda. I beda, U ya, U sama. Terus K, Z, K, apa lagi? Z, X, Ya, ada berapa itu Bapak Ibu yang sama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Ada 12 yang sama, Bu Sam? Iya Bu, 12. Oke, ya.
Bapak Ibu jika mencontohkan, memodelkan, menulis ke anak-anak bentuk hurufnya yang sama bentuknya tapi ukurannya harus berbeda ya Bapak Ibu ya, supaya tahu bahwa ternyata berbeda karena fungsinya berbeda ya Bapak Ibu ya, huruf besar dan huruf kecil. Meskipun tidak mempengaruhi arti, tapi huruf-huruf besar kan ada pemakaiannya sendiri ya Bapak Ibu untuk fungsi penulisannya. Baik, kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Bu Ida silahkan di share screen-nya. Lanjut Bu Ida di kegiatan kedua. Kegiatan yang kedua. Ya, di aplikasi kegiatan kedua. Nah itu Bu, penguatan. Di penguatan dulu. Oke, berhenti. Ya, Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat bagaimana seorang guru memodelkan menulis ya. Ini perlu kita lakukan untuk anak-anak pada tahap permulaan ya, menulis permulaan. Ini penting karena anak bisa menirukan bagaimana guru memegang pensil, bagaimana mulai menulis gitu ya, harus dari mana, harus berapa tarikan dalam menulis ya. Usahakan Bapak Ibu jika memberikan contoh dalam menulis atau memodelkan, tarikannya diminimalisir ya Bapak Ibu ya. 1 kali tarikan, 2 kali tarikan, 3 kali tarikan, semakin banyak tarikannya kan akan mengangkat ya, akan mengangkat pensil begitu. Itu akan membuat anak mudah capek. Jadi diusahakan misalnya A itu ya sekali tarikan gitu ya. Biasanya kan A misalnya A kecil itu menggunakan 2 kali tarikan ya, lengkung seperti C, kemudian berhenti, kemudian membuat tutup dari huruf A itu dengan sekali lagi tarikan. Jadi ada 2 kali. Jadi kalau bisa diminimalisir tarikannya, bisa dilakukan dengan tarikan yang paling sedikit. Nah, untuk penguatan kegiatan tadi Bapak Ibu, dalam proses belajar menulis, siswa membutuhkan contoh penulisan huruf yang benar. Guru harus menjadi model menulis yang baik bagi siswa. Guru harus memiliki kreativitas dalam menyusun strategi pemodelan menulis agar siswa tertarik kemudian menirukannya. Kesuksesan pemodelan menulis di kelas awal sangat bergantung pada kecakapan guru dalam mendemonstrasikan menulis dan menggunakan media. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ini penting ya pemodelan. Jangan sampai Bapak Ibu nih kurang lebih 1 tahun lebih kan anak-anak yang baru masuk kelas 1 dulu ya, 1 tahun yang lalu itu kan belum pernah diajari bu gurunya nulis ya. Kemudian gurunya seringkali meminta pokoknya diberi tugas, diberi video, diberi materi, dikasih halaman sekian sampai sekian, dibaca, kemudian dikasih tugas untuk menjawab pertanyaan yang banyak sekali ya, padahal belum pernah menulis, belum pernah diajari menulis. Sehingga banyak anak-anak yang sekarang sudah masuk di kelas 2 itu masih kesulitan dalam menulis ya Bapak Ibu. Jadi itu harus diperhatikan. Nanti yang ngajar kelas 2 karena kemarin belum pernah ketemu dengan kelas 1, belum pernah mengajari menulis yang benar, itu silahkan dimulai dari tahap permulaan ya Bapak Ibu. Mengenalkan bagaimana cara memegang bukunya, posisi buku, pensilnya seperti apa, menulis hurufnya seperti apa. Nah, harus dilatihkan lagi di kelas 2, meskipun sudah lewat gitu ya, tapi karena belum pernah diajarkan, bisa dimulai lagi. Lanjut Bu Ida. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kegiatan kita yang kedua, yaitu strategi menulis bersama. Ya, Mas Teguh nanti akan membantu kita semua Bapak Ibu untuk bisa sama-sama menyaksikan video kegiatan yang kedua, yaitu menulis bersama. Bapak Ibu harus memperhatikan dengan tugas yang masih sama. Nanti menuliskannya tidak di room chat tapi di WA group saja Bapak Ibu. Ini tentang langkah-langkah strategi yang digunakan oleh guru dalam
menulis bersama ya. Nanti kalau di grup kan saya belum kasih nama ya Bapak Ibu, nanti bisa menuliskan nama, kemudian langkah strateginya seperti apa. Siap Bapak Ibu? Oke, Bu Ida bisa tutup screen-nya dulu, Pak Teguh biar share video. Hari ini akan membuat cerita bersama. Tapi sebelumnya, coba kalian perhatikan gambar ini. Apa yang bisa kalian lihat dari gambar ini? Tunjuk tangan. Anak kecil sakit perut. Kira-kira siapa namanya? Lili. Coba tuliskan ke depan Lili. Bagus. Lili. Terima kasih rekan-rekan. Lili. Apalagi yang kalian bisa lihat? Sakit perut. Bisa menuliskan sakit perut? Sakit sakit perut. Apalagi? Banyak kuman Banyak kuman. Kumannya di mana ya? di kuku. Di mana? Di kuku. Kuman. Kuku. Apalagi yang bisa kalian lihat? Di mana ya kira-kira? Di rumah. Rumah. Yuk. Ada Lili, sakit perut, kuman, kuku, rumah. Nah, dari kata-kata ini, mari kita buat cerita ya bersama-sama. Yang pertama apa kira-kira kalimatnya? Ya, Jadi sakit perut. Lili, ada rumah ya? Lili, rumah, apa kalimatnya? Lili pulang. Lili pulang ke rumah. Lili pulang ke rumah, ya. Tiba-tiba Lili sakit perut. Tadi Lili sudah sakit perut, rumah sudah. Apa yang belum? Kuman dan kuku. Bagaimana kalimatnya? ada kuman di kuku. Ada kuman, Di kuku. ada kuman Di kuku. di kuku siapa? Lili. Di kuku Lili. Nah, mari kita baca sama-sama dari awal cerita yang sudah kita buat ya. 1, 2, 3. Lili pulang ke rumah. Lili sakit perut. Ada kuman di kuku Lili. Bagus. Ini yang bilang semua. Oke, Bapak Ibu bisa tadi menonton, mengamati dengan baik ya. Bapak Ibu silahkan ke kegiatan sebelumnya Bu Ida. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan hasil pengamatan Bapak Ibu tadi terkait dengan langkah-langkah strategi menulis bersama.
Yang Bapak Ibu lihat di video tadi, apa yang dilakukan gurunya untuk menulis bersama? Silahkan di chat di WA grup Bapak Ibu. Ini sudah ada yang masuk ini. Pertama dari SDN Jogomulyo. Strategi menulis bersama tadi yang dilakukan, guru menyiapkan gambar. Oke, bagus sekali. Kemudian siswa mengidentifikasi gambarnya. Guru menuliskan hasil identifikasi, meminta siswa menyusun kata-kata menjadi beberapa kalimat sehingga menjadi sebuah cerita. Siswa membaca bersama di pandu guru. Oke, mungkin ada yang melengkapi lagi ya dari jawaban SDN Jogomulyo. Ini dari Wahyu Puspitasari, Bu Wahyu. Mengidentifikasi gambar yang telah disiapkan. Kemudian mengajak siswa menuliskan kata demi kata hasil yang telah diidentifikasi pada cerita pada gambar. Meminta anak menuliskan kata ke depan. Ya, ini tadi yang belum ditulis oleh SD Jogomulyan ya. Meminta anak menuliskan kata ke depan. Ya. Guru meminta anak karena menulis bersama ya, yang menulis jadi tidak hanya gurunya. Jadi guru menulis juga melibatkan anak-anak dalam menulis itu karena menulis bersama. Guru meminta anak membuat cerita dari kata-kata hasil identifikasi gambar yang telah dituliskan di depan. Ya, ini bagus sekali. Meminta anak membuat cerita dari kata hasil identifikasi. Guru meminta siswa membaca bersama-sama cerita yang telah dibuat secara bersama-sama. Cerita dibuat berdasarkan kata yang telah anak-anak dapat dari hasil analisa gambar. Oke, sudah banyak masuk ini dari Bu Wahidatu, SDIT Lab. Oke, banyak sekali yang sudah mengirimkan. Lebih cepat menulisnya di WA Group ya daripada di room chat ya. Iya, Bu. Sudah lebih familiar di WA Group ya. Nggih, Bu. Oke, banyak sekali ini sudah banyak masuk dan jawabannya seperti yang kita harapkan ya. Sebagian besar sudah mewakili dari langkah-langkah membaca bersama. SD Salaman 1 nulisnya di room chat, Bu. Oh, instruksinya di mana, Bu? Iya, maaf ya, Bu. Sudah. Ya, dimaafkan, Bu. Oke, sudah banyak sekali ini yang masuk dan semua jawabannya bagus-bagus dan sudah mewakili yang menjadi harapan kita semua. Jika itu dipraktekkan bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira bisa tidak? Sangat bisa ya. Sangat bisa ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Sangat bisa insya Allah. Baik Bapak Ibu kita lanjutkan ke penguatan slide berikutnya Bu Ida. Bapak Ibu mohon diperhatikan dalam menerapkan strategi menulis bersama. Di situ peran guru juga memodelkan cara memunculkan ide tulisan ya tadi ya cara nih kalau anak kadang kan bingung ingin menulis apa ya Bapak Ibu ya misalnya diminta guru untuk menulis membuat karangan itu kan kira-kira yang mau ditulis apa itu kan anak-anak sering bingung gitu. Nah di situ dalam video itu guru mencontohkan bagaimana kita ya anak-anak itu bisa memunculkan ide untuk menulis ya. Tadi dimodelkan di situ dengan menyiapkan sebuah gambar gitu ya. Dari gambar itu ternyata bisa dibuat
tulisan, dibuat cerita begitu ya, padahal hanya satu gambar itu ya, tapi ekspresi dari gambar itu bisa dipersepsi oleh anak-anak untuk bisa menghasilkan sebuah tulisan. Tadi ada yang menjawab dengan namanya, ada yang menjawab dengan aktivitas yang dilakukan gitu ya, ada yang menjawab tadi dengan berbagai macam jawaban tadi itu mempersepsi gambar gitu ya dengan cara seperti itu. Kemudian mengajukan pertanyaan berdasarkan gambar. Apa yang dilakukan kira-kira itu ya. Terus itu namanya siapa, kenapa, begitu ya. Bagaimana, di mana, kapan. Itu bisa memancing informasi yang nanti bisa ditulis oleh anak-anak. Kemudian memilih kosakata dan menulis cerita sederhana. Kemudian guru memandu kegiatan menulis baik secara individu maupun kelompok. Pada kegiatan itulah guru bekerja dengan siswa untuk mengembangkan ide. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke kegiatan yang ketiga. Kegiatan yang ketiga adalah strategi menulis mandiri. Ya, ini sudah menulis mandiri, jadi dukungan guru sudah agak lebih kecil ya Bapak Ibu. Kalau menulis pemodelan kan siswa masih banyak belum berkembang kemampuan menulisnya. Untuk menulis bersama masih 50-50 lah itu ya. Kemudian untuk menulis mandiri ini harapannya siswa ini dalam kondisi memang sudah bisa menulis ya. Nah, yang kegiatan 3 adalah menulis kreatif dengan media buku zigzag. Bapak Ibu, nanti saya akan mencoba membacakan sebuah cerita dari satu buah buku. Ini yang buku jenjangnya ini masih sangat rendah ya Bapak Ibu, maksudnya buku ini dari buku berjenjang. Nah, ini buku berjenjang yang saya bawa, ini levelnya adalah level A. Ini tingkatannya untuk anak-anak yang memang sangat pemula ya. Ya, tapi pemulanya tidak pemula sekali itu. Kalau pemula sekali kan satu halaman paling hanya berisi 1 huruf begitu ya Bapak Ibu ya, mengenalkan huruf, kemudian nanti mengenalkan kata dengan gambar yang dominan, kemudian ada 2 kata, 3 kata untuk setiap halamannya. Nah, ini sudah kalimat. Nah, karena saya mau bercerita, maka saya pilihkan buku yang sudah agak ya jenjangnya di tingkat A itu sudah agak tinggi. Buku yang akan saya baca judulnya adalah Pergi ke Sekolah. Bapak Ibu nanti mohon disimak cerita yang akan saya bacakan. Kemudian nanti Bapak Ibu saya minta untuk menuliskan kembali cerita tersebut dengan bahasa sendiri. Ya, menulisnya di mana? Menulisnya di buku zigzag. Nah, buku zigzagnya Bapak Ibu ini cara membuatnya. Silakan Bapak Ibu ambil kertas semuanya, kertas HVS seperti ini. Ya, 1 lembar kertas HVS seperti ini Bapak Ibu. Ya, seperti di gambar itu yang nomor 1, ambil kertas HVS, langsung bisa dipraktekkan Bapak Ibu. Sudah dapat kertasnya? Sudah. Kemudian kertas HVS-nya dilipat jadi 2 Bapak Ibu, memanjang. Nah, dilipat jadi 2. Nah, betul. Itu langkah kedua, lipat menjadi 2 bagian. Sudah semua Bapak Ibu dihaluskan. Ya. Kemudian langkah yang ketiga, lipat lagi menjadi 2 bagian Bapak Ibu. Ini dilipat. Nah. Ya, dilipat menjadi 2 bagian. Sudah. Kemudian dilipat lagi ke belakang setiap helainya Bapak Ibu. Ini dilipat
ke samping. Yang satu juga dilipat ke samping. Nah, dihaluskan, dihaluskan. Nah, jadi seperti ini sudah menjadi buku zigzag, sudah siap digunakan. Ini ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti sisi depan Bapak Ibu, di sisi depan bisa digunakan untuk menulis judul. Ya. Nanti judulnya apa? Yang saya bacakan judulnya Pergi ke Sekolah, ya. Oke. Kalau sudah nanti menulisnya Bapak Ibu pastikan ya menulis dari kiri ke kanan ya Bapak Ibu. Kalau ngajari anak-anak ya menulis dari kiri ke kanan. Nanti tulis judul pada halaman depan buku zigzag ya, di bagian depan diberi judul. Pergi ke sekolah. Boleh digambar juga boleh ya. Kalau untuk anak-anak pemula belum bisa nulis ya nanti menggunakan gambar. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menggunakan gambar ya boleh. Ada tulisannya, ada gambarnya. Kemudian satu kejadian ditulis pada satu bagian buku zigzag. Nah ini untuk cover. Halaman berikutnya nanti untuk isi ya. Satu bagian cerita nanti ditulis di satu halaman. Nanti buka lagi halaman berikutnya. Begitu ya Bapak Ibu. Apabila dibutuhkan bagian belakang buku zigzag juga bisa digunakan Bapak Ibu. Oke, kembali ke slide yang sebelumnya tadi Bu Ida. Baik, kalau sudah jadi ke slide sebelumnya lagi Bu Ida. Tadi saya akan membacakan cerita ya Bapak Ibu, didengarkan. Nanti minta tolong dituliskan kembali dalam buku zigzag. Bapak Ibu masih bisa mendengar suara saya dengan jelas? Masih. Oke, akan saya bacakan ceritanya. Judul buku ini adalah Pergi ke Sekolah. Ya, buku ini ditulis oleh Nyoman Sri Utami. Ilustratornya adalah Ayu Norma. Saya anggap Bapak Ibu anak-anak saya ya. Anak-anak setiap hari pasti pergi ke sekolah ya. Biasanya sebelum pergi ke sekolah yang dilakukan oleh anak-anak apa ya? Sarapan. Sarapan. Mandi. Pakai baju. Mandi. Memakai baju. Apalagi? Minta izin pada orang. Izin sama Bapak Ibu di rumah. Oke, pintar sekali. Apalagi? Sarapan, iya. Tadi sudah dijawab sarapan, pinter. Apalagi anak-anak, ayo. Tunjuk jari anak-anak, tenang. Oke, baik. Apa anak-anak coba kita buktikan ya, apa benar ya yang dilakukan oleh anak yang ada di buku ini seperti yang dilakukan oleh anak-anak di SD Tauladan ini ya. Saya bacakan di halaman pertama, judulnya Pergi ke Sekolah. Saya mengambil tas. Nah, ini gambarnya bagus sekali anak-anak. Ada siswa sedang mempersiapkan tasnya, buku-bukunya, pensilnya. Jadi ini anak ini sedang mengambil tas, ya. Di halaman berikutnya, saya mengambil pensil. Nah, anaknya mengambil pensil. Pensilnya setelah dipakai belajar, berserakan di meja, jatuh di bawah meja, kemudian diambil. Yang pertama mau apa? Ya, yang berikutnya, saya mengambil buku. Saya mengambil buku. Apa, Bu? Ulangi, Bu. Saya mengambil buku. Pertama ayah mengambil. Nah, ini bukunya banyak sekali di meja, di bawah meja, di tempat tidur, berserakan di mana-mana. Ini bukunya ya, habis dipakai untuk belajar. Kemudian karena mau berangkat sekolah, jadi bukunya diambil. Kemudian halaman berikutnya,
Saya mengambil topi. Ya, mau berangkat sekolah menggunakan seragam, jadi topinya diambil. Cerita selanjutnya adalah saya mengambil raket. Nah, ini pelajarannya apa anak-anak? Ini siswanya kok ambil raket ya? Olahraga. Nah, ini pelajarannya pasti olahraga ya, karena Guru nyamuk. sambil menyiapkan raket untuk dibawa ke sekolah. Yang berikutnya, saya mengambil bekal. Nah, anak-anak kalau sekolah bawa bekal sendiri atau jajan, ayo. Bawa bekal Bu Guru. Bekal Bu Guru. Ya, kalau bawa bekal sendiri. Gimana? Kalau jajan. Atau tidak? Kasihan. Lebih sehat ya, karena makanannya dimasak dengan bersih. Apa lebih sehat anak-anak? Kasihan kantinnya. Ya, karena masaknya Ibu masaknya bersih ya, dicuci dulu. Kemudian tidak banyak menggunakan bahan pengawet, begitu ya. Tidak menggunakan bahan-bahan yang Micin iya. sehat ya kalau membawa bekal sendiri. Kemudian di halaman berikutnya anak-anak ceritanya adalah kalau mau berangkat pergi ke sekolah tadi pamit dengan siapa? Orang tua. Nah, pamit dengan orang tua. Di sini ceritanya saya pamit kepada ibu. Nah, ini mungkin bapaknya sudah berangkat terlebih dahulu ya, atau mungkin kerjanya di luar kota. Jadi yang dipamiti ibunya. Atau mungkin bagaimana? Kok yang dipamiti cuma ibunya? Kira-kira kenapa ya? Mau berangkat bareng ayah, Bu. Oh iya, betul. Karena berangkatnya bareng sama ayahnya. Jadi pamitnya sama ibunya. Pinter sekali. Kemudian di halaman selanjutnya saya naik sepeda ke sekolah. Oh ternyata Berangkat sendiri. naik sepeda. Berarti bapaknya meninggal, Bu. Mungkin ayahnya sudah Berarti meninggal. bapaknya sudah Ayahnya meninggal. kebelet-kebelet. Bapaknya di luar kota. Ayahnya masih mandi, Bu. Ya, kasihan ya anaknya udah tidak memiliki bapak. Kayaknya masih Oke, itu ceritanya anak-anak silakan ditulis ya di buku zigzagnya yang tadi sudah dibuat. Ayah mengambil tas tapi Ayo, di awal kok ayah mengambil tas. Oke, ini satu sekolahan coba buku zigzagnya dibagikan ke temannya, gantian. Coba bertukar buku zigzag. Kemudian berikan komentar Bapak Ibu kalau sudah melihat hasil tulisan temannya, coba dikomentari. Sudah selesai Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah berbagi dengan temannya di sekolah masing-masing? Sudah saling mengomentari? Sudah. Ya, oke, baik Bapak Ibu, saya ingin salah satu di antara Bapak Ibu mempresentasikan hasil tulisannya. Silahkan. Siapa saja boleh jadi sukarelawan. Nanti ditunjukkan seperti ini ya. Tadi sambil dibacakan isi dari buku ceritanya. Monggo dari mana ini? Sumber Arom? Ya Bu. Boleh. Sumber Arom Bu siapa ini? Bu Wija. Oh Bu Wija. Oh ya silakan Bu Wija. Dipresentasikan hasil buku zigzagnya. Boleh Mbak Rahma? Maaf ya gambarnya seperti ini. Gambarnya kurang jelas ya. Coba sambil dibacakan setiap halamannya, Bu. Terus Ya. gambarnya apa? Di sini ada gambar SD. Pergi ke sekolah. Sebelum berangkat sekolah, saya mengambil tas. Ayah kok ayah. Gambarnya apa, Bu? Ada gambarnya? Ayah, Tadi ayah dulu, ayah kok dari tadi.
Ya. Tidak lupa saya juga mengambil pensil di dalam. Nah, setelah itu saya juga mengambil buku. Ya. Nah, di sini saya juga mengambil raket. Nanti ada pelajaran olahraga, sehingga saya mengambil raket. Iya. Untuk berlatih badminton. Ya. Kemudian saya tidak lupa mengambil bekal, membawa bekal yang sudah dimasak ibu. Ini Bu gambarnya. Ya. Nah, ketika saya mau berangkat ke sekolah, saya tidak lupa pamit kepada ibu. Saya pamit kepada ibu. Kemudian saya berangkat sekolah naik sepeda. Oke. Terima kasih. Ya, bagus sekali ceritanya ya, dan sudah ditulis dengan bagus. Diberikan gambar-gambar juga, bagus sekali. Tadi bagaimana Bu komentar temannya di sekolah untuk tulisan yang Ibu sudah tulis tadi? Ada komentar tidak? Tulisan dan gambarnya mungkin. Sangat bagus sekali Bu, karena memang teman saya ini pandai sekali kalau suruh menggambar Bu. Jadi dia ketika skripsi kemarin pun selalu mengambil yang ada hubungannya dengan media gambar Bu. Oh, Bu Eja ini memang ahli gambar ya. Oke, jempol. Ya, dia bagus ya. TOP BGT ya. Oke, bagus. Terima kasih. Kita kasih jempol kiri dan kanan pokoknya dua-duanya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. 2 jempol. Oke. Ya, luar biasa Bu Wija ini. Teman-temannya bisa belajar menggambar ya dengan Bu Wija ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi kita sudah belajar menulis secara mandiri. Jadi anak-anak bisa dilatih menulis mandiri dengan menggunakan berbagai media ya Bapak Ibu. Bisa menggunakan, kemarin saat literasi itu ada jurnal membaca ya, jurnal literasi, bisa menulis di mading ya, bisa menulis cerita, bisa menulis pengalamannya sendiri, bisa menulis pelajaran, bisa menulis cerita liburannya, bisa menuliskan apa saja ya kaitannya dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan. Oke, baik, kita lanjutkan di kegiatan berikutnya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, berikutnya kita akan diskusi bersama. Nanti Mas Teguh akan membantu kita untuk masuk di ruang-ruang diskusi. Ya, tadi pembagiannya saya lihat sudah di-share di grup. Silakan nanti kita akan mendiskusikan mengenai bagaimana ide-ide ya Bapak Ibu, ide-ide bagaimana untuk memanfaatkan buku zigzag ya. Bapak Ibu kalau meminta anak-anak, ya anak-anak buat bareng-bareng buku zigzag, nanti kita akan apa gitu ya. Kira-kira ide-ide apa yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk pemakaian buku zigzag. Nanti kemudian dari hasil diskusi Bapak Ibu silakan ditulis ya. Dilengkapi ide-ide dengan persiapan yang harus dilakukan oleh guru. Jadi kalau Bapak Ibu punya ide, nanti kemudian apa yang harus dilakukan, yang harus dipersiapkan oleh gurunya. Siap Bapak Ibu di breakout room? Oke, siap. Mungkin bisa ditutup dulu Bu Ida, Mas Teguh akan membreakout kita dalam ruang-ruang diskusi. Terima kasih Bu Ida. Silakan Mas Teguh di kita breakout room. Ampun Bu. Oke. Silakan Bapak Ibu bisa join di kelompok masing-masing yang sudah ditentukan di grup WA. Semua sudah saya add ini. Sudah otomatis masuk itu. Oh iya, sudah bisa langsung ya. Oke. Oke, sudah ternyata sudah dikelompokkan Bapak Ibu. Silakan
Saya akan coba masuk di beberapa ruang. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menjadi sukarelawan menyajikan hasil diskusi dari kelompoknya? Mau ke 1, kelompok 2, 3, 4, 5, boleh semuanya silahkan. Kelompok 5, Bu. Bu Wiwi. Ya. SD Borobudur ini mewakili kelompok berapa Bu Wiwi? Kelompok 5, Bu. Kelompok 5, ya silakan kelompok 5 bisa di-share screen-nya Bu. Enggak ada, Bu. Enggak bawa laptop. Dibantu dari Pasuruan 2. Screen-nya dibantu dari Pasuruan 2 bisa enggak, Bu? Nanti Bu Wiwi Yang menyampaikan Bu Wiwi. Iya. Yang menyampaikan Bu Wiwi, share screen-nya dibantu dari Pasuruan 2 udah dibuat. Oh ya, sip. Oke, silakan ya saling membantu. Yang share Pasuruan, yang presentasi Borobudur. Silakan Bu, Ya. presentasikan Ya, ya. langsung mereka buat PPT. Wabarakatuh. Ini hasil diskusi kami tadi untuk persiapan yang harus dilakukan guru untuk membuat buku zigzag itu untuk anak-anak kelas gurunya ya. Ini guru menyiapkan kertas HVS atau kertas warna supaya lebih menarik. Kemudian guru mengajarkan cara melipat kertasnya. Seperti itu tadi kan kita juga belum paham ya buku zigzag itu seperti apa. Kemudian siswa diberi petunjuk untuk penulisan setiap kotak atau setiap lembar kertasnya. Siswa diberi petunjuk fungsi penggunaan buku. Nah, selanjutnya adalah fungsi penggunaan buku zigzag. Yang pertama untuk menulis kalimat sederhana. Yang kedua untuk menuliskan tugas PR. Yang ketiga untuk menulis cerita dengan kalimat sederhana. Yang keempat untuk menuliskan hobi. Yang kelima untuk menuliskan jadwal. Yang keenam menuliskan cita-cita. Yang ketujuh untuk menuliskan kegiatan harian. Demikian Bu. Terima kasih, ini hasil diskusi kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bu Wiwi yang sudah mewakili kelompok 5 dan sudah mempresentasikan hasil dari diskusi ada 4 sekolahan tadi ya. Ya. Ini hasil pemikiran 4 sekolahan merespon instruksi dari kegiatan 3B, yaitu ide-ide apa yang Bapak Ibu bisa gunakan gitu ya untuk bisa memanfaatkan buku zigzag nanti untuk kegiatan apa saja begitu ya. Jadi ada zigzag, ada buku zigzag bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran menulis dengan kegiatan apa saja. Tadi itu yang sudah dilakukan oleh kelompok 5 bisa untuk menuliskan kalimat sederhana gitu ya. Bapak Ibunya minta siswa untuk menuliskan kalimat sederhana. Untuk menulis tugas PR, ini PR-nya Bu, nanti ditulis di buku zigzag. Untuk menulis cerita dengan kalimat sederhana, untuk menuliskan hobinya. Cerita tentang hobi gitu ya, menulis tentang hobinya, hobi main sepeda setiap hari, main sepeda misalnya gitu ya, dan seterusnya. Menuliskan jadwal apa ini Bu? Jadwal arisan atau jadwal pelajaran atau jadwal ngerumpi? Jadwal apa Bu? Pelajaran juga bisa. Untuk mencatat hutang Bu. Ya. Atau jadwal MGMP apa jadwal pelajaran imunisasi. Jadwal imunisasi apa jadwal vaksin. Oke ya. Menuliskan cita-cita ya, nanti bisa dikasih depannya nanti covernya yang cita-citanya jadi polisi ya, nanti bisa digambar polisi gitu ya. Cita-citaku jadi polisi, kemudian cerita gitu ya, upaya yang dilakukan, terus persiapannya mungkin mau jadi polisi, nanti diarahkan ke situ bisa. Untuk menuliskan kegiatan harian seperti fungsinya seperti jadi diary ya Bapak Ibu ya, buku harian ya.
Oke, ide-idenya untuk memanfaatkan buku zigzag bagus. Ada 1, 2, 3, ada 7 ya untuk bisa buku zigzag bisa dimanfaatkan untuk 7 kegiatan ini di kelompok 5. Mungkin kelompok yang lain ingin menambahkan atau ingin merespon, menanggapi dari hasil diskusi kelompok 5, silahkan. Ada tanggapan dari Bapak Ibu guru yang lain? Sudah bagus sekali, Bu. Sudah bagus, mungkin ada ide yang berbeda. Tadi saya sepertinya dengar dari kelompok-kelompok lain tadi ada yang beda gitu. Idenya untuk apa lagi Bapak Ibu? Tadi dari bisa untuk menulis perkalian atau penjumlahan seperti itu, Bu. Menulis apa? Kalian atau penjumlahan matematika, Bu. Oh, matematika ya, penjumlahan, perkalian, Membuat komik. jadi komik satu ya Bapak Ibu ya. buat komik sederhana dari kelas. Oh iya, nah itu tadi saya dengar tadi buat komik sederhana juga bisa ya, latihan. Buat cerita ada gambar, nanti ada percakapannya ya. Kalau komik kan ciri khususnya kan ada percakapan-percakapan ya. Nanti misalnya Bapak guru dan anak-anak misalnya kamu belajar apa hari ini? Misalnya gitu ya. Oh, saya belajar menulis Pak Guru. Apa yang kamu tulis? Misalnya gitu ya. Jadi komik sederhana. Ya, Bu. Ya, bagus idenya untuk komik ya, membuat komik sederhana. Berarti yang harus disiapkan apa Bapak Ibu kalau misalnya membuat komik begitu? Gurunya misalnya buat idenya gambar dan pewarna, pensil warna, Krayon cinta. mungkin gambar tertentu atau bisa juga tadi mungkin kalau untuk komik ada tema-tema tertentu misalnya ya. Ya, ada topik tertentu, Bu. Misalnya boneka tertentu, tokoh tertentu misalnya gitu ya. Pahlawan tertentu atau tentang misalnya perjuangan seseorang atau apalah yang pahlawan perjuangan seseorang. Ya, oke, bagus. Ada lagi Bapak Ibu untuk ide memanfaatkan zigzagnya? Untuk membuat Meringkas. gambar bercerita. Oke, untuk dimanfaatkan untuk membuat gambar Bercerita. Jadi dari gambar kemudian bisa dikembangkan menjadi sebuah cerita. Oke, apalagi? Banyak sekali. Bagus. Meringkas pelajaran. Ya, bagus itu untuk meringkas ya, meringkas, meresum pelajaran. Ya, anak-anak bisa hari ini misalnya pelajarannya ada mupel, misalnya mupelnya PPKN. Jadi tadi materinya apa saja ringkasannya ya. Bagus sekali. Contekan. Ya. Biasanya nih Pak Aziz nih, wah. Ya, nanti ini untuk contekan ya anak-anak. Wah. Ini pengalamannya Pak Aziz jangan ditiru. Ya. Oke, guru ya. Contekan menu nggak apa-apa, Bu. Menu setiap hari itu contekan harus 5. Oh iya, menu ya. Itu satu contekan minggu menu ini tidak apa-apa, Bu. Buat jadwal menu ya, Bu. Buat jadwal menu masakan. Ini yang ibu guru ini. Buat contekan kalau pas ulangan. Oke, bagus sekali. Baik, terima kasih bisa ditutup share screen-nya, Bu. Mana tadi yang mewakili? Ya, terima kasih. Jempol lagi, tepuk jempol lagi untuk kita semuanya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Oke, ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Silakan di share screen kembali Bu Ida. Masih bisa bantu Bu Ida untuk share screen-nya. Nyala, Pak. Nyala. Ya. Baik, lanjut di Bapak Ibu tadi sudah banyak sekali ide-ide yang Bapak Ibu keluarkan untuk bisa memanfaatkan buku zigzag.
Ini beberapa contoh diantaranya, misalnya untuk menuliskan kembali cerita yang disimak dengan bahasa sendiri. Menuliskan urutan kegiatan, misalnya kegiatan di hari Senin sampai dengan hari Minggu. Menulis urutan peristiwa, misalnya ya, daur hidup ulat, misalnya gitu ya. Dan banyak lagi tadi seperti yang Bapak Ibu tadi keluarkan ya gagasan-gagasannya, bagus sekali. Misalnya mendeskripsikan satu benda, berarti Bapak harus menyiapkan benda tertentu ya. Misalnya coba anak-anak ini ada apa namanya, misalnya bawa apa ya, kotak, Bawa singkong, bawa botol, atau membawa makanan tertentu. Nanti kemudian anak-anak diminta untuk gitu misalnya ya. Jadi ada alat bantu yang lain yang bisa disiapkan oleh Bapak Ibu gurunya. Oke, kita refleksi Bapak Ibu. Bapak Ibu, direfleksi kita akan melihat kembali kenapa sih keterampilan menulis itu penting. Coba Bapak Ibu silakan semuanya bisa menuliskannya di WA grup saja biar saya bisa baca. Kenapa penting? Kenapa keterampilan menulis penting? Menulis penting supaya anak bisa mencurahkan ide-idenya dalam tulisan, supaya bisa memunculkan ide terpendamnya. Wah, itu bagus ini. Ya, kalau misalnya anak-anak punya perasaan tertentu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa minta anak-anak tadi misalnya menulis di zigzag gitu, di buku zigzag. Biasanya kan ada anak yang pendiam ya Bapak Ibu, suruh ngomong nggak mau, tapi begitu suruh nulis langsung banyak sekali yang bisa dituliskan gitu. Bagus ini menuliskan perasaan yang terpendamnya itulah. Ini Pak Aziz nih sama bu gurunya di sebelahnya itu langsung bisa menuliskan, mencurahkan perasaannya ini. Saya sendirian. Menuangkan gagasannya. Oke, menuangkan ide kreativitasnya. Bagus ya. Bisa mencurahkan isi hati. Mengembangkan perbendaharaan kata. Untuk komunikasi. Untuk pembiasaan, melatih pembiasaan, bagus. Menyampaikan ide, menyampaikan informasi. Oke, bagus sekali ya. Memberikan informasi yang bermanfaat. Untuk kecakapan hidup di abad 21. Salah satu kecakapan abad 21 itu apa Bapak Ibu? Ini Bu Rahma. Ada collaboration, ya, critical thinking, gitu ya. Oke, untuk menulis, latihan menulis yang rapi. Oke, baik, banyak sekali ini Bapak Ibu sudah hampir semuanya menyampaikan gagasannya ini ya, mengapa keterampilan menulis itu sangat penting. Lanjut Bu Ida. Bapak Ibu, nah, keterampilan menulis itu tidak bisa berkembang dengan sendirinya, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, keterampilan menulis itu membutuhkan proses belajar. Perencanaan pembelajaran keterampilan menulis harus disusun berdasarkan kebutuhan siswa. Anaknya masih suka bermain, ya bagaimana membuat anak itu bermain tapi bisa sambil menulis, misalnya ya. Bisa menulis sambil bermain, maka banyak media yang harus bisa disiapkan. Bisa menggunakan kartu zigzag, bisa menggunakan bentuk lingkaran-lingkaran seperti bola, begitu ya. Bisa dalam bentuk seperti saat kemarin kita lihat di indikator kelas yang literat itu ya Bapak Ibu ya. Ada bentuk baju gitu ya. Berbagai bentuk duplikasi atau imitasi dari kehidupan real anak-anak itu bisa menjadi media untuk menulis, media untuk mengembangkan keterampilan menulis. Perencanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan nanti akan menyebabkan siswa tidak termotivasi untuk menulis. Nulisnya di papan tulis
nulis terus ya, misalnya itu suruh nulis di buku terus, di buku tulis ya, nanti anak bosen ya Bapak Ibu, nanti jadinya tidak mau menulis gitu. Maka perlu media-media yang kreatif yang Bapak Ibu rencanakan dan siapkan supaya anak bisa berkembang dengan baik keterampilan menulisnya. Lanjut, Bapak Ibu, kita akan melaksanakan untuk ekstensinya ini supaya lebih kuat pemahaman kita tentang materi hari ini. Ekstensinya adalah Bapak Ibu nanti silakan besok ya, besok dicobakan membacakan buku cerita atau yang lain di depan kelas. Kemudian terapkan strategi menulis mandiri ya, seperti tadi dengan menggunakan media buku zigzag ya pada siswa. Kirim dokumen pendukungnya ya, seperti video atau video foto kegiatan atau yang lainnya ke WA group seperti yang sebelum-sebelumnya. Baik, saya rasa cukup Bapak Ibu, aplaus untuk kita semuanya. Ya, hore, kita sudah menyelesaikan unit kita yang ke-6, alhamdulillah.